Halo adik pejuang kampus, kalian ingin tahu keuntungan dan kerugian ketika adik-adik tes jalur mandiri menggunakan skor UTBK atau dengan jalur seleksi ujian tulis? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kamu. Cukup nanti melampirkan mengikuti 1, 2, maupun 3 PTN sekaligus. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kalau skor UTBK kan adik-adik tidak perlu ke tempat tesnya nih. Nah, adik-adik hanya cukup misalnya mendaftar di beberapa PTN dan pengumumannya pun bareng pun atau diseleksi pun sama PTN-nya secara bareng kan adik-adik tidak perlu ujian. Artinya hanya menggunakan skor UTBK. Jadi seleksinya sebenarnya data dari LTMPT diambil kemudian diperingkat itu saja sebenarnya dari panitia lokal dari masing-masing PTN tersebut. Jadi itu sih untuk keuntungannya menggunakan skor UTBK. Namun ada juga beberapa kerugian adik-adik ketika mengikuti skor UTBK. Nah, yang pertama adalah kerugiannya adalah persaingannya jauh lebih ketat. Nah, kenapa? Karena mayoritas anak-anak yang mengikuti UTBK kemarin ketika sudah tahu soalnya mungkin lebih susah ya daripada soal-soal sekolah, bahkan mayoritas pastinya ada adik-adik dari yang mengikuti UTBK itu pastinya mengikuti yang pilih yang skor UTBK opsinya. Jadi kalau PTN itu memberikan opsi skor UTBK, persaingannya jauh lebih ketat. Sementara di jalur mandiri kuotanya lebih kecil dibandingkan dengan kuota dari adik-adik mengikuti UTBK SBMPTN. Jadi adik-adik patut waspada dengan cara ini, dan adik-adik saran saya adalah adik-adik harus pastikan skor UTBK adik-adik berapa. Jadi kalau misalnya skornya kecil ya adik-adik harus berpikir ulang untuk mengikuti yang menggunakan skor UTBK. Kemudian yang kedua adalah wajib mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bagi adik-adik yang mengikuti skor UTBK, pastinya adik-adik harus mengikuti UTBK tahun 2022. Nah, ini akan sangat dirugikan bagi adik-adik yang tidak ikut seleksi UTBK kemarin, entah itu telat atau mungkin karena tidak tahu informasi, otomatis adik-adik tidak bisa mengikuti jalur mandirinya di PTN yang adik-adik tuju tersebut adik-adik. Jadi seperti UGM, kemudian UI, mereka meskipun menggunakan dua alternatif penilaian, tapi mereka mewajibkan pesertanya mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, itu untuk yang skor UTBK ya adik-adik. Kemudian yang kedua adalah yang menggunakan seleksi ujian tulis atau CBT ya adik-adik. Nah, untuk yang seleksi mandiri menggunakan ujian tulis memang tidak semua PTN menyelenggarakannya. Contohnya hanya UI, kemudian UGM, kemudian Unpad,
dan beberapa PTN-PTN yang adik-adik bisa lihat di beberapa portal resminya adik-adik. Nah, itu ada juga yang hanya menyeleksi dengan jalur ujian tulis saja. Contohnya Unpad memberikan pilihan, kalau pakai UTBK ya nggak boleh ikut yang ujian tulis, kalau ikut ujian tulis ya nggak boleh ikut yang UTBK. Itu adalah Unpad. Namun untuk yang di UI dan UGM itu menyelenggarakan 2 ujian. Jadi seleksi tulis plus nilai UTBK. Jadi adik-adik nggak bisa memilih ya untuk di UGM sama di UI adik-adik. Kemudian untuk di universitas lain silahkan adik-adik bisa cek di beberapa portal resminya, dan saran saya adik-adik ya, bagi adik yang ikut jalur mandiri harus benar-benar adik-adik melihat dan menyeleksi dari berbagai portal resmi dari masing-masing PTN, karena pengumumannya dan informasinya pastinya di masing-masing PTN ya adik-adik. Jadi tidak seperti ketika UTBK SBMPTN yang terpusat di LTMPT. Nah, keuntungan dari seleksi menggunakan ujian tulis yang pertama adalah adik-adik bisa mempersiapkan jauh lebih dini dari sekarang adik-adik. Nah, atau kita sebut adalah bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Nah, untuk ini kenapa kok saya sampaikan persiapannya lebih baik? Mungkin ini bagi adik-adik yang kemarin UTBK-nya mungkin mengalami kendala. Bisa ketika UTBK secara teknis mungkin tidak maksimal atau belajarnya kurang maksimal, atau mungkin terjadi kendala-kendala yang notabene adik-adik tidak bisa maksimal, seperti mungkin ngantuk, atau mungkin komputer loadingnya lama, atau mungkin adik-adik telat mengikuti ujian sehingga adik-adik merasa skor adik-adik tidak maksimal. Maka adik-adik bisa mengikuti jalur seleksi yang notabene adik-adik bisa mempersiapkan dengan baik, sehingga kemungkinan lolosnya jauh lebih tinggi. Kemudian yang kedua, persaingannya relatif lebih mudah adik-adik, dikarenakan banyak calon mahasiswa dari tahun-tahun sebelumnya bahwa kalau yang ikut jalur seleksi ujian tulis lebih lengang atau lebih nggak terlalu banyak persaingannya, karena mereka banyak yang siswa yang pengen instan, nggak pengen istilahnya seleksi lagi atau ujian lagi. Menggunakan 1 kali ujian kemarin UTBK, harapannya mereka lulus. Jadi persaingannya jauh lebih ringan. Kemudian yang ketiga adalah tidak terbatas tahun lulusan. Nah, kebanyakan atau biasanya banyak PTN-PTN yang membatasi tahun lulusannya. Jadi contohnya misalnya UM-UGM ya hanya untuk lulusan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Namun misalnya UI itu untuk yang tahun sebelum itu boleh. Jadi kalau ujian tulis biasanya mengakomodir bagi siswa-siswi atau calon mahasiswi yang lulusannya itu sudah lama, atau misalnya umurnya sudah tidak mensyaratkan. Jadi ada beberapa calon mahasiswi atau mahasiswa yang umurnya mungkin lebih dari 22 tahun atau mungkin 23 tahun. Nah, saran saya mengikuti yang jalur seleksi ujian tulis ini. Nah, itu adalah keuntungannya adik-adik. Kemudian kerugiannya, dari keuntungan pasti ada kerugian ya adik-adik. Yang pertama, biayanya jauh lebih mahal, karena adik-adik contohnya misalnya ikut UM-UGM nih, berarti adik-adik harus ujian di Jogja ataupun di Jakarta. Jadi kalau misalnya adik-adik tempat tinggalnya misalnya di Jawa Timur, taruhlah di kota saya di Banyuwangi, Jawa Timur, adik-adik harus ke Jogja yang mungkin biayanya jauh lebih besar, termasuk akomodasi dari perjalanan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di seleksi ini kerugiannya juga adik-adik harus belajar lagi ya. Jadi kalau ini harus mempersiapkan dengan materi-materi berbeda jika adik-adik mengikuti 2 atau 3 PTN sekaligus. Jadi misalnya UM-UGM dengan SIMA UI tentunya soal-soalnya berbeda. Kemudian ikut misalnya jalur mandiri ujiannya Unpad juga berbeda karakteristik soalnya, yang sepenuhnya soal itu dibuat oleh PTN itu sendiri adik-adik. Nah, itu yang perlu saya bahas di video kali ini, keuntungan dan kerugian skor UTBK maupun menggunakan jalur ujian tulis adik-adik. Dan kesimpulan dari video kali ini adik-adik, apapun yang adik-adik pilih, entah itu skor UTBK maupun jalur ujian tulis, sebenarnya tidak ada yang salah. Tergantung adik-adik nantinya maksimal apa tidak melaksanakannya. Adik-adik harus bisa mengukur dari segi fisik, dan keuangan, dan persiapan mental maupun materi adik-adik. Jika adik-adik misalnya tidak siap dengan materi-materi yang berbeda, maka adik-adik seyogyanya milih skor UTBK dengan yang saya sebutkan tadi, kerugian dan keuntungannya tadi. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.